Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadaratil mukarramin, para kiai, para ulama, para tuan guru, para hujjaj, para kasepuhan, para asatid, wabil khusus yang kami muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Mubarak, Bapak Kiai Haji Kamaluddin, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Syakur, Al-Muhtaram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Syarbini, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Muslihuddin, dan masih banyak lagi para ulama, para kiai yang tidak saya sebutkan satu persatu meskipun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada mereka. Matta'anallahu bituli umrihim wa bi'ulumihim amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan sahibul bait Bapak Haji Warto dan keluarga, yang paling berbahagia Ananda Aldi dan Ayu, kedua pengantin kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keturunan yang soleh dan solihah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan juga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf kepada para Pak Kiai dan ulama, saya duduk di atas kursi membelakangi orang-orang yang sangat mulia. Karena memang kalau saya berdiri gemetar ini, faktor U kali ya. Alhamdulillah pada malam hari ini saya dapat kehormatan diundang oleh adik ipar saya untuk bisa hadir di tempat ini untuk mendoakan Bapak Warto karena memang ada walimatul ars. Putranya yang bernama Aldi menikah dengan Ayu pada tanggal 6 Oktober yang lalu. Di samping itu juga ada walimatul haul ya. Bapak almarhum Haji Hambali bin Haji Bacil dan juga almarhumah Hajah Siti Fatimah binti Haji Sarun yang kelima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadahnya, menjadikan kuburannya raudhatan min riyadil jinan, wala taj'al qabrahuma hufratan min hufarin niran, amin ya rabbal alamin. Malam ini karena acaranya dua sebetulnya ya, satu walimatul arus, yang kedua haul. Saya luar biasa dari kampung Pak, dari kampung Pulau Murub. Di mana Pulau Murub itu? Pulau Murub itu di Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Kalau Pak Kiai Abdul Syakur ini tahu Pulau Murub. Barusan dia ngomong saya 5 tahun di Bekasi katanya, di Kepenag. Kita tahu bahwa di Bekasi itu minimal ada 3 pondok pesantren yang tergolong tua. Ada pesantren At-Taqwa Kiai Nur Ali, ada lagi Al-Baqiyatus Sholihat yang ada di Cibogo Cibarusa, itu terkenal dengan ilmu falaknya. Kapan awal Ramadan, kapan awal Syawal, orang di Bekasi ngikutnya dia. Meskipun di TV ngomong apapun, kalau orang Bekasi itu ngikutnya Abah Kiai itu. Yang ketiga Kiai Nawawi Al-Marzuki Al-Bantani dari Banten di Pulau Murub, terkenal dengan kitab kuningnya. Dunia mau apapun terjadi, udah ngaji saja. Al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wadi utawi kalam, iya kalam, ya udah begitu.
Ngajinya dari dulu begitu. Ada kitab Matan Bina, ada kitab Jurmiyah, ada meningkat lagi Mulhatul I'rab, ada meningkat lagi kitab Alfiyah, ada Matan Rohbiyah, ada yang lainnya. Ngaji Utawi pakai kain sarung, asalnya memang dari Banten, tahun 40. Jadi Indonesia sebelum merdeka, pesantren yang 3 ini sudah ada. Ada lagi Kiai Jahari, ya, ada Kiai Sopandi anaknya, ada Kiai Nawawi juga. Ada 2 Nawawi di sana. Ada Kiai Nawawi Pulau Murub, ada Kiai Nawawi Ceger. Semuanya kiai, nama anaknya juga sama. Anak Kiai Nawawi Pulau Murub, yang pertama ibu saya. Tentunya perempuan, nggak jadi kiai. Yang kedua, Kiai Haji Rohimuddin Nawawi, Ketua MUI Kabupaten Bekasi. Terus juga Kiai Nawawi yang dari Ceger itu nama bontotnya juga Kiai Haji Rohimuddin, sama-sama kiai lagi. Namanya Kiai Rohimuddin Nawawi, bapaknya bin Kiai Haji Nawawi, sama. Jadi orang bingung, mana ini Pulau Murub apa Ceger gitu. Bagi yang nggak tahu dianggapnya sama, padahal enggak. Namanya sama, cucunya juga sama. Kiai Nawawi Pulau Murub punya cucu namanya Muammar Gaddafi. Kiai dari Ceger, Kiai Nawawi dari Ceger punya cucu namanya juga Gaddafi. Orang bingung, ini kok sama semua itu. Masya Allah, luar biasa. Tapi semuanya berada di jalan Allah, insya Allah. Semuanya memegang pesantren. Kalau saya ini karena anak dari ibu saya tentunya ya. Ibu saya anak pertama. Ibu saya nggak jadi kiai. Sayalah yang diserahkan untuk melanjutkan pondok pesantren itu. Nama pesantrennya dulu Panti Yatim. Giliran saya. Kalau dulu namanya tahun 40 itu Pondok Pesantren Al-Hidayah. Kalau mau sholat itu selawatannya pakai kitab Alfiyah kalau dulu mah. Kalau mau sholat selawatannya pakai kitab Mulhatul I'rab kalau dulu mah. Begitu biasa. Qala Muhammadun abnu Maliki. Begitu kalau mau sholat dulu. Kalau sekarang mah sudah berubah. Itulah perubahan-perubahan. Kita ingin yang baik dari dulu kita pegang terus. Di samping itu juga kita tidak menolak perubahan. Yang lebih baik kita ambil, tapi yang lama, yang baik kita pegang terus. Al-akhdhu bil qadimis sholih. Terus al-muhafadzah alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Begitu prinsipnya. Jadi tidak tertutup tetapi terbuka, tetapi dengan bil jadidi al aslah, memegang yang paling bagus, yang baru, yang paling aslah, begitu ya. Termasuk apa yang kita lakukan ini jangan sampai hilang. Jangan sampai di kota umpamanya haul jadi hilang, mendoakan orang yang sudah wafat jadi hilang. Jangan sampai begitu. Yang baik-baik, karena memang ada hadisnya. Ada hadisnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna abi tufiya walam yusi, afa atasaddaqu anhu?" Qala na'am. Wahai Rasul, bapak saya wafat, wataroka malan, dia meninggalkan harta, tetapi lam yusi, dia tidak berwasiat kepada saya. Harta ini buat anu, buat enggak. Dia wafat, bapak saya wafat, tidak wasiat. Bolehkah kalau saya bersedekah atas nama dia?
pahalanya buat dia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, yes." Jadi kalau kita bersedekah, ngumpulin para ulama, para kiai, para asatidz, orang-orang soleh, berdoa untuk bapak kita yang sudah wafat, untuk orang tua kita yang sudah wafat, ada dalilnya. Bukan bid'ah, bukan. Dalilnya jelas di kitab-kitab yang kita pelajari. Begitu juga Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, ummi tuwfiyat, ibu saya wafat. Afayanfa'uha an atasaddaqu anha?" Apakah bermanfaat kalau seandainya saya bersedekah, pahalanya untuk ibu saya yang sudah wafat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, yes." Nyampe. Orang sekarang ada yang nanya juga, nyampe enggak tuh? Nyampe lah. Buktinya ketika kita kirim nggak balik lagi. Coba kalau nggak nyampe mungkin lah balik lagi ke kita. Ternyata enggak. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untung almarhum Bapak Haji Hambali ini punya anak-anak yang soleh. Kalau anaknya nggak soleh, mungkin yang dilakukan tidak seperti apa yang kita lakukan malam ini. Bisa jadi kalau di Kerawang itu jaipongan, bisa jadi dangdutan, bisa jadi apalah yang lain. Tetapi Ustadz Oji ini, ipar saya ini, Bang Oji kata orang sini ya. Tapi kalau di Sukatani, karena dia ngajar ngaji juga di sana, disebut Kang Oji. Kang Oji ini termasuk mudah-mudahan orang yang soleh. Dia tahu bagaimana berbakti kepada orang tua. Dia mengundang para guru-guru. Bahkan saya tanya ada berapa, banyak banget kiai dan ulama di daerah sini katanya. Lebih daripada 35. Waduh, saya bilang saya dikasih cuma 5 orang ini nama-namanya ini. Padahal luar biasa. Berarti daerah sini daerah santri luar biasa. Acaranya juga acara seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Khususnya untuk yang sudah wafat di antara keluarga kita. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, "Inna a'malakum tu'radu ala aqribaikum wa asyairikum min mautakum." Sesungguhnya amal kalian yang masih hidup, kita ini masih hidup, kita punya orang tua, keluarga yang sudah wafat. Inna a'malakum, sungguhnya amal-amal kalian tu'radu, diperlihatkan. Kata orang ngajinya mah bahasa Banten, dipintonaken. Apa dipintonaken itu? Diperlihatkan. Karena kalau orang Banten mah ngajinya pakai bahasa Banten, utawi begitu. Karena memang Syekh Nawawi Al-Bantani itu gurunya guru kita. Ulama-ulama yang ada di Jawa, di luar Jawa, dulu ngajinya kepada pusatnya ini Syekh Nawawi Al-Bantani, luar biasa. Makanya walaupun orang Sunda, walaupun orang Betawi, biasanya ngajinya itu pakai utawi atau bermula ya. Bermula. Inna a'malakum, sungguhnya amal kalian tu'radu, diperlihatkan kepada keluarga kamu. Ashirah ya, keluarga juga yang sudah wafat. Jadi kalau kita mau melakukan apa saja, bapak-bapak dan ibu-ibu, kata Nabi ini, itu keluarga kita yang wafat melihat, karena memang diperlihatkan amal kita itu. Fa in ra'auha hasanatan farihu biha. Kalau seandainya amal kita itu yang diperlihatkan kepada mereka itu baik, farihu biha, mereka akan gembira dengan amal-amal anak cucu keluarganya yang masih hidup ini. Kalau amalnya baik.
Anaknya rajin sholat, rajin ngaji, rajin ke majelis taklim, rajin datang kepada tuan-tuan guru, para kiai, para muallim, ngaji di sana, minta nasihat di sana. Mereka bahagia tuh, di kuburan bahagia. Tetapi wa in kanat ghairu dzalika karihu biha. Kalau seandainya amal kita nggak baik, mungkin suka melakukan maksiat. Maksiat itu macam-macam Bapak sekalian. Di dalam kamar pun zaman sekarang mah, tanya bocah muda, mau ngelihat apa aja tinggal pijit. Di kamar sendirian, cekakak cekikik, ini orang gila apa ini? Bukan gila karena dia lagi ngelihat sesuatu, walaupun sendirian, sebetulnya nggak sendirian kan begitu ya. Nah itu akan diperlihatkan nih, keluarga lu nih melakukan ini, di kuburan nangis itu, keluarga kita nangis, sedih. Kenapa anak saya dulu, padahal saya ajarin ngaji, dulu dibawa ke ini, kenapa pekerjaannya seperti ini, apalagi yang tidak pernah diajarin ngaji. Alhamdulillah almarhum, di antara yang saya kenal Bang Oji ini dipesantrenin di Ummul Qura sampai Lerboyo, luar biasa. Untung punya anak yang soleh, karena orang soleh itu banyak yang ngedoain. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Dalam sholat berapa miliar orang sedunia doain assalamualaikum, mudah-mudahan salam sejahtera kepada kita, wa ala ibadillahis sholihin, mudah-mudahan juga terhadap hamba-hamba Allah yang soleh. Sholihin itu jamak, kata santrinya mah, jamak mudzakkar salim. Kalau dia jer, tanda jernya iya katanya, apa kan begitu. Itu kata Jurmiyah, belum Alfiyah ini, belum ini. Jadi begitu, orang-orang soleh itu banyak yang ngedoain. Setiap orang sholat pasti ngedoain dalam sholat, dalam doa iftitahnya itu, wa ala ibadillahis sholihin. Jadi untung orang yang soleh, artinya rugi kalau menjadi orang yang toleh. Kata kiai, kalau soleh orang baik, kebalikannya toleh tidak soleh. Jadi ada yang iseng juga dulu tuh di pesantren, ada orang namanya bagus soleh, ditulis di papan tulis. Ada yang iseng, namanya juga santri, ada yang nakal-nakal sedikit begitu, ditaruhin alif. Yang tadinya soleh taruhin alif jadi toleh. Masya Allah, yang punya namanya marah itu, nama saya soleh kok taruhin alif jadi toleh begitu. Naudzubillah min dzalik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita ngaji ada kitab namanya kitab Usfuriyah, kisah Usfuriyah. Di antaranya ada di sana disebutkan ada seorang ulama ahli hadis, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, namanya Sabit Al-Bannani. Sabit Al-Bannani ulama hadis hebat. Dia sering ziarah kubur, mendoakan keluarganya dan mendoakan orang lain sesama muslim. Dia juga sering membaca Al-Quran sampai ketiduran. Apalagi malam Jumat dia luar biasa, baca Yasin, baca Waqiah, baca Al-Kahfi, baca yang lainnya. Dia sampai ketiduran. Ketika dia membaca Al-Quran sampai ketiduran untuk orang-orang yang wafat, khususnya untuk keluarganya. Dia mimpi bahwa semua orang itu pada bangun, menikmati kiriman dari keluarganya. Keluarganya ada ngirim doa, ada ngirim bacaan Quran, ada ngirim selawat, ada ngirim sedekah. Semuanya menikmati kiriman-kiriman itu. Ada satu orang yang lain menikmati itu, dia mah duduk termenung aja sendirian. Sehingga ada yang bertanya, kenapa lu diem baik?
Kata orang Bekasinya di sono begitu. Yang lain pada enak-enakan dapat hadiah, dapat kiriman. Lu mah diem baik kenapa? Saya mah nggak dapat kiriman, nggak ada yang doain. Ada sih yang doain, doa umum doang. Allahumma gfir lana walil muslimina wal muslimat, itu kan doa juga. Tapi nggak ada doa khusus dari keluarganya, kagak ada. Kenapa kamu begitu? Saya mah belum nikah katanya. Saya mah nggak punya anak. Ibu saya juga udah kawin lagi gitu. Saya dengan ibu saya mau naik haji, di tengah jalan saya wafat. Habis itu ibu saya nikah lagi, lupa sama saya. Sampai dia sendiri tidak didoakan oleh keluarganya. Mana keluarga kamu? Dalam kitab itu disebutkan akhirnya, oh alamatnya di sini, disamperin oleh ulama ini, Thabit Al-Bannani ini. Setelah disamperin diberitahu begitu, setelah itu baru ibunya mendoakan dia. Ketika mimpi lagi, dia dalam keadaan berbahagia. Kenapa? Karena sudah mendapatkan kiriman. Jadi orang tua kita, keluarga kita, termasuk almarhum wal maghfurlah Bapak Haji Hambali, Ibu Haja Siti Fatimah, nungguin kiriman. Untung anaknya soleh. Coba kalau anaknya kagak soleh, ngiriminnya apa? Masya Allah, bisa macam-macam lah, berbagai maksiat, bisa mabok-mabokan, bisa lagu yang membuat orang maksiat, luar biasa. Untung, makanya ikutlah para ulama nih, para kiai. Nasihat ini untuk saya juga ini, supaya orang tua kita yang sudah wafat semuanya berbahagia. Kalau perlu tiap malam, jangan hanya ngirimin malam Jumat doang, tiap malam anaknya, keluarganya, cucunya, buyutnya sampai ke bawah semua ngirimin doa untuk mereka sehingga mereka itu berbahagia. Saya sih ingat kakek saya dulu, almarhum Kiai Haji Nawawi Al-Bantani. Orang yang beruntung itu adalah orang yang ketika wafat dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang paling untung. Yang untung apa? Yang menang pilkada itu mah dunia. Yang untung apa? Yang menang pilpres itu mah dunia. Kalau kagak la ilaha illallah, udah rugi. Jabatan setinggi apapun, hartanya sebanyak apapun, kalau tidak la ilaha illallah, rugi. Kenapa? Karena masuk neraka selama-lamanya. Lah kalau orang beriman mah, meskipun banyak dosa, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun banyak dosa, ada harapan masuk surga. Ujungnya, endingnya, insya Allah, kata orang sekarang happy ending. Meskipun boleh jadi di neraka dulu, sesuai dengan dosanya. Memang untung. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir katanya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Tapi Nabi nggak ngomong pasti langsung masuk surga, enggak. Nabi nggak ngomong langsung masuk surga, tapi Nabi ngomong pasti masuk surga. Kenapa? Ya sesuai dengan dosanya dulu. Kalau dosanya diampuni ya mungkin langsung. Tapi dosanya kalau kagak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, cemplungin dulu di neraka sampai bersih. Kalau udah bersih baru masuk ke dalam surga. Yang masuk surga itu kan yang bersih-bersih. Kalau masih ada kotor-kotor belah kagak. Walaupun la ilaha illallah juga neraka dulu. Karena memang ada hadisnya juga. Seorang sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda begini,
la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Tidak akan masuk surga meskipun dia la ilaha illallah, akhir katanya la ilaha illallah, dia tidak akan masuk surga kalau di dalam hatinya ada seberat dzarrah dari sombong. Lah katanya man qala la ilaha illallah man kana akhiru kalamihi la ilallah. Iya, Nabi tidak ngomong langsung, sesuai dengan dosanya dulu, kalau sudah selesai bersih baru masuk surga. Ini masih ada rasa kibrun. Apa kibrun itu? Sombong kata orang sekarang. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasul, kaifa lau anna rajulan yuridu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasul, bagaimana pendapat engkau? Saya tadi telah mendengar bahwa engkau bersabda, barang siapa yang di dalam hatinya ada rasa sombong meskipun seberat dzarrah. Kalau orang ngaji kampung mah Pak, dzarrah itu semut pudak. Orang ngaji di Banten. Kalau zaman sekarang mungkin anak muda sekarang mah karena belajar apa itu fisika apa kimia gitu ya, disebut atom, benda yang paling kecil. Yang jelas bahasa Arabnya dzarrah. Barang siapa yang dalam hatinya ada rasa takabur, sombong meskipun sebesar dzarrah, tidak akan masuk surga meskipun dia la ilaha illallah. Lalu sahabat itu ada yang bertanya, bagaimana Rasul kalau seandainya ada orang pengen bajunya keren, sepatunya keren, rumahnya bagus, mobilnya bagus, dia sombong gak wahai Rasul? Rasulullah menjawab, innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Meskipun rumahnya mewah, mobilnya mewah, istrinya cantik, banyak juga, 4 umpamanya, 4-4-nya hebat semua istrinya, mobilnya mewah semuanya, rumahnya mewah. Kalau dia itu tidak sombong, kalau dia itu tidak sombong, itu tidak masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak sombong. Jadi tidak semua orang kaya itu dianggap sombong, tidak. Sebagaimana tidak semua orang miskin itu sombong, tidak juga. Tergantung orangnya. Kalau dia tidak sombong meskipun kaya, dia masuk surga. Miskin kalau dia sombong, dia masuk neraka juga. Karena ada hadisnya, salasatun la yanzurullahu ilaihim wala yuzakkihim wala yukallimuhum yaumal qiyamah. Ada 3 golongan Allah tidak akan ngajak ngomong, didiemin sama Allah, dicewekin. Lah kita nggak diopenin sama bini aja udah pelantar pelintir, apalagi udah seminggu lah bodrek, orang jalan Pak, orang jalan bodrek, bininya ngejauhin. Wala yukallimum, didiemin, dicuekin sama Allah. Wala yuzakkihim, tidak ditazkiyah, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? 1, syaikhun zanin, aki-aki masih berzina, udah bau tanah, ininya udah pada putih, masih juga lagu lama kumat, berbuat zina, naudzubillah minal kabair. Yang kedua, malikun kadzab, pejabat yang suka sering berbohong. Yang ketiga ini, ailun mustakbir, orang miskin sombong. Masya Allah, apanya yang dibanggain coba? Udah miskin sombong, kali dia sombong karena ilmunya, kali dia sombong karena hartanya, kali dia sombong karena jabatannya, kali dia sombong karena darah biru. Kalau dibedah darahnya keluarnya biru, bukan. Dia turunan orang pejabat tinggi, raja umpamanya. Tidak. Jadi ailun mustakbirun, Bapak-bapak sekalian. Jadi begitu. Jangan sampai ada yang sombong.
Saya buka-buka kitabnya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Ihya jilid 3. Disebutkan ternyata sombong itu ada sebabnya, kata Imam Ghazali. Apa itu sebabnya? Di antaranya itu nomor 1. Nanti Bapak lihat. Kalau Pak Kiai saya tiap hari makanannya udah itu mah. Saya mau ngomong yang lain aja nih. Ternyata nomor 1 kata Imam Ghazali sombong itu al-ilmu. Itu ranking pertama itu. Afatul ilmi al-khayla. Dalam kitab Al-Ihya, Ihya Ulumuddin. Jadi sombong itu yang pertama kali orang jadikan sombong, sebabnya kata Imam Ghazali ranking pertama itu adalah al-ilmu. Karena ilmunya dia bisa jadi sombong. Bisa jadi. Kenapa? Dia kan ilmunya banyak. Sekolahnya tinggi, apal ini, apal itu, apal ini luar biasa. Tapi kenapa kok bisa sombong begitu? Kata Kiai, dia mengutip dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmunya kagak manfaat. Ilmunya banyak, tapi kalau kagak manfaat sama dengan orang yang tidak punya ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarin kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Itu para guru-guru kita ngajarin kita, ya Allah, murid-murid saya yang sudah diajarin ilmu, berbagai ilmu, bacalah ini doa, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kiai-kiai itu kalau ada santrinya udah selesai pesantren, udahlah kamu silahkan ngajarin alif batasa di rumah tahaji, mudah-mudahan ilmu kamu bermanfaat. Itu omongan mahal itu. Kalau guru kita udah ngomong silahkan kamu ajarin, ilmu yang ada insya Allah bertambah, mudah-mudahan ilmu kamu manfaat. Udah alhamdulillah kita dapat redo dari guru kita. Makanya jangan lupa minta redo sama para kiai-kiai ini. Ya Allah Pak Kiai, redoin saya ilmu walaupun Al-Fatihah, kalau bermanfaat bisa hebatnya luar biasa. Bahkan guru saya di Jawa Timur itu ketika saya pesantren di Jawa Timur, dia mengatakan ilmu kamu walaupun alif, ngajar di pinggir hutan, santrinya nggak ada listrik, nggak ada wartawan, nggak ada live streaming seperti ini, santrinya itu nggak pakai alas kaki. Kalau alif kamu ajarkan dengan ikhlas, insya Allah kamu akan mendapatkan surga melampaui surganya presiden. Ada ujungnya, kalau presiden masuk surga, kata dia. Masya Allah. Yang penting lu ikhlas, gitu. Ikhlas, insya Allah. Saya juga ikhlas. Kamu ikhlas mengajar murid kamu yang seperti itu, insya Allah kamu akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh, amin, amin ya Allah. Guru saya udah ngomong begitu. Yang penting ikhlas ya. Bapak dan ibu-ibu sekalian, ini juga walimatul urus ya. Pengantinnya udah lama. Saya mau ngomong apa ini? Yang jelas ada dari Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik itu sahabat Nabi, 12 tahun di rumah Nabi itu. Kata dia, saya berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya 12 tahun saya, kata. Nabi nggak pernah bentak-bentak saya, nggak pernah ngomong lima fa'alta hadza, nggak pernah ngomong begitu. Nabi itu orangnya halus kayaknya, mendidik, tawadu, luar biasa, nggak pernah bentak-bentak. Biasanya bapak-bapak ini suka bentak-bentak ya sama anak itu. Kalau udah kesel, udah nyaloh tuh, urusin tuh. Kalau saya bentak nanti lain urusannya, katanya. Biasanya emaknya dulu, kalau udahnya emaknya nggak sanggup, baru bapaknya tuh. Wah, ini kadang-kadang orang tua kan begitu ya. Jadi luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam
yas'aluna an ibadatihi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a datang salah satu rohtin, salah satu rijalin, 3 laki-laki datang ke rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapain datang ke rumah bini Nabi? Yas'aluna an ibadatihi, mereka bertanya kepada Nabi, kepada istrinya tentang ibadah Nabi. Nabi itu kalau di rumah ibadahnya seperti apa sih? Kalau di masjid kita tahu dah, kalau dia jadi imam nggak panjang Nabi mah. Kalau di rumah seperti apa ya? Kalau dia sholat jadi imam lah kagak panjang-panjang Nabi mah, disesuaikan dengan keadaan makmum. Ada aki-aki udah batuk-batuk, ada ibu-ibu ikut sholat, anaknya nangis mau dipanjangin, ada bayi nangis nih. Beda sama kita, kadang-kadang kalau jadi imam dipanjang-panjangin, kalau di rumah mah cepet banget sholatnya. Iya, macam kita macam saya masih begitu. Kalau para guru-guru kita mah lain, insya Allah. Nabi luar biasa, Rasulullah SAW begitu sholatnya. Kalau di rumah bagaimana? Diterangin oleh istrinya bahwa Rasulullah SAW itu kalau sholat panjang bacaannya, karena sholat sendirian, sholat sunnah sendirian di rumah. Hatta tawarromat qodamahu, sampai-sampai kedua kakinya ini bengkak-bengkak karena begitu panjang sholatnya Nabi. Lah kalau kita mah bengkak itu biasanya apa? Main bola kali. Kalau Nabi mah bengkak sholatnya karena begitu panjang bacaannya. Terus istrinya itu Sayyidah Aisyah ngomong, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Kenapa engkau lakukan ini wahai Rasul? Sholatnya begitu panjang di rumah sampai kakinya bengkak, padahal dosa-dosa engkau, kalaupun kau punya dosa udah diampunin semua. Dosa sekarang, kemarin, yang akan datang diampunin. Nabi bahkan maksum dia, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa komentar Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakur. Apa nggak boleh kalau saya menjadi hamba yang syakur, banyak bersyukur. Kata Kiai Nahu Sorop mah, syakur itu lebih daripada syakir. Kalau syakir katanya bersyukurnya cuma sekali atau 2 kali. Kalau syakur sih gomu balagoh katanya, banyak-banyak bersyukur. Jadi Nabi itu bersyukurnya dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diterangin begitu hebatnya Nabi beribadah maksimal, akhirnya yang satu ngomong, waduh, kita ini ngejar Nabi susah amat ya, jauh banget. Aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita? Jauh banget antara Nabi dengan kita. Kalau begitu, Nabi kan udah dijamin masuk surga, ibadahnya maksimal. Kalau begitu saya akan berpuasa tiap hari, walaupun bukan Ramadan apalagi nanti bulan Rajab nih besok nih, tiap hari saya mah puasa, saumud dahri. Yang satu lagi, saya akan meninggalkan perempuan, kagak nikah dah, ganggu bae ini nikah ini katanya. Yang satu lagi, saya tidak akan pernah tidur malam, semalam suntuk saya akan gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu mereka permisi pulang, Nabi belum ada. Pas Nabi muncul, ditanya bininya, 3 orang itu ngapain itu? Itu nanya tentang yang tadi, bagaimana ibadahnya Nabi. Terus juga, ada yang sumpah, wallahi saya bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menikah, tidak puasa, tiap hari saya puasa. Yang satu lagi tidak akan tidur malam. Panggil. Dipanggil itu 3 orang. Apakah kalian memang mengucapkan tadi iya wahai Rasul? Karena jauh banget gitu. Jauh banget dah. Sama kiai aja kita jauh ibadahnya, apalagi sama Nabi, waduh jauh banget. Kata Nabi, jangan begitu. Inilah akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Sungguhnya saya orang yang paling khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya juga orang yang paling
takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada di dunia ini orang yang lebih soleh dibanding Nabi Muhammad, kagak ada. Yang lebih khosyah, takut kepada Allah melebihi Nabi Muhammad, kagak ada. Udah biangnya pisan Nabi Muhammad. Meskipun demikian kata Rasul, saya ini menikahi wanita. Meskipun demikian saya ini tidak setiap hari puasa. Meskipun demikian saya ini tidak terus-terusan begadang tiap malam untuk ibadah, tidak. Saya tidur malam, saya juga punya bini, saya juga puasa enggak setiap hari. Itulah timbullah akhirnya hadis an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Jangan berlebihan dalam beribadah. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab, ya hapunten Abah Yai, ini ada bab namanya al-iqtisadu fil ibadah. Sedang dalam beribadah itu, jangan berlebihan. 24 jam baca Quran mulu, lah kapan usahanya? Di masjid mulu 24 jam kagak keluar-keluar, lah kapan usahanya? Waktu sholat ya ke masjid, nanti waktu usaha ya usaha. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Nabi ngajarinnya begitu, harus sedang, jangan berlebihan. Karena ada juga orang yang berlebihan zaman sekarang. Orang mau nikah udah kagak boleh ketemu. Seperti mau nikah itu seperti beli kucing dalam karung. Apalagi beli karung dalam kucing, susah. Ini beli kucing dalam karung. Kata Nabi ketika ada sahabatnya Jabir, Jabir dari mana lu? Ini mau nikah. Nah, udah nikah Nabi. Sama siapa? Itu sama orang Ansor. Sama janda apa perawan? Sama janda Nabi. Lah kenapa? Saya punya adik banyak katanya. Apa? Terus Rasulullah ngomong, kenapa kamu enggak nikah dengan bikron, tula'ibuha wa tula'ibuka, katanya. Lu bisa senang-senang bercanda, bercekrama dengan ini adik-adik saya ini nggak punya ibu, katanya, biar istri saya yang ngurusin begitu. Jadi udah lihat belum? Ketika itu ditanya, lu udah lihat belum calon bini lu ketika belum nikah? Belum Nabi. Lihat, fa inna fi ainil ansori syai'an. Lihat matanya calon bini lo, lihat matanya, ada sesuatu, coba lihat. Ini tapi bagi orang yang serius mau menikah, jangan anak orang dilihatin semuanya, mata keranjang namanya itu mah. Lihat calon bini itu dilihat, jangan sampai mau nikah ngelihat aja kagak boleh. Ini haram bid'ah, wah dia bocah. Nabi aja nyuruh. Bahkan dalam kitab yang lain disebutkan Umar bin Khattab ketika mau nikah itu bukan hanya melihat wajah dan telapak tangannya, betisnya dilihat. Coba gua pengen ngelihat betisnya, katanya. Kata perempuan itu, dia kalau bukan Umar saya colok matanya nih. Umar ngelihat betisnya, coba. Habisnya itu, ya udah dah, jadi dah, kata. Luar biasa. Lihat. Itu dari satu sisi, terlalu ekstrim kanan. Ngelihat aja kagak boleh. Ada lagi bebas, sebebas dasar mau nikah inilah terserah. Mau dibawa kemana kek, di kamar mana kek, di hotel di bocah. Pas bunting mah pasti perempuan, nggak ada laki-laki bunting, pastilah. Jadi al-iqtisadu fil ibadah, kata al-Imam An-Nawawi itu dalam bab kitab Riyadhus Shalihin. Sedang, jangan berlebih-lebihan, jangan terlalu kiri, jangan terlalu kanan. Untung Bapak almarhum Haji Hambali dan almarhumah Ibu Siti Fatimah punya anak yang mudah-mudahan semuanya soleh, tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah, tahu bagaimana cara menyenangkan orang tua yang sudah wafat. Ya saya nggak panjang-panjang ini, nanti pulangnya kemalaman, Pak. Ini bisa sejam lebih ya di Bekasi ini. Ternyata ini beliau ini Pak Kiai ini temennya paman saya, ketua NU, mantan ketua NU Kabupaten Bekasi ya, Bapak Haji Mubarak.
Saya kira ini saja beberapa hal. Saya bukan ngajarin, ini mah belajar pidato di depan guru-guru kita ini. Kata orang sekarang belajar muhadoroh. Orang kampung coba ngomongnya bagaimana sih? Lah hampir gemeter ini. Di depan orang-orang kota semua yang hadir kan bawa kelas. Udah kiai mah pasti, ulama pasti. Ini kelas ustadz semua yang hadir. Yang bukan ustadz mah kagak doyan. Dengerin ceramah tuh kagak doyan. Apalagi ada lucu-lucunya deh. Orang ada lucunya pisan katanya. Kata orang sononya mau begitu. Ya saya mohon maaf, hatur nuhun kepada adik ipar saya ini. Kenapa dia ngundang saya ke sini? Ingin memperkenalkan aja bahwa di kampung sana yang jauh dari Cikarang aja ke utara, berapa kilo kira-kira Pak Haji? Pak Kiai, itu ada dari Cikarang aja ke utara itu ada 15 kilo. Kampung sepanjang mata memandang sawah. Namanya ini kampung, ntar sawah lagi, kampung lagi, maka disebut pulau. Ada pulau Muruk, pulau kecil, pulau Damar, pulau Dadap, pulau-pulau semua kayak lautan aja begitu ya. Cuma sawahnya milik orang jauh, ada milik orang Jakarta, ada orang kota. Orang sononya mah 10% doang milik tanah. Kuli orang sononya mah milik orang jauh. Kadang-kadang orang jauh nggak ngerti. Janji mau jual belinya 4 ton, 5 ton hasilnya. Pas panen mah dikirim 2 karung beras udah iya baik kata orang sononya. Kenapa? Karena nggak ngerti pertanian. Padahal hasilnya gede. Karena nggak paham yang beli tanah ini bahwa sawah itu ada hasilnya. Makanya hati-hati, ada yang digadain juga. Teman saya dari Jakarta beli tanah, ada sertifikatnya, ada. Pernah dilihat katanya sekali. Pas setelah beberapa tahun ke sono tanahnya kagak ada. Terus juga sertifikatnya dibawa ke BPN kantor, stempelin jebrot. Tidak dikeluarkan dari kantor BPN Kabupaten Bekasi. Setiap halamannya begitu. Lah ini kan sertifikat asli, aspal Pak. Daerah situ mah daerah perang istilahnya Pak. Kenapa? Satu tanah bisa 10 sertifikat palsu semua katanya. Hati-hati. Makanya kudu sama orang yang kenal baik, jangan sampai punya duit gusuran di kota. Duitnya beli tanah di sono, nggak taunya hilang. Padahal tanah nggak bisa jalan, nggak ada kakinya. Tapi bisa hilang begitu ya, Masya Allah. Saya kira ini saja, hatur nuhun kepada semuanya. Mohon maaf kepada para ulama, para kiai di sini. Saya tidak ngajarin siapa-siapa, saya ingin silaturahim aja dengan sini karena dibawa oleh adik ipar saya. Doain saya, usianya sudah lumayan ini, faktor U. Jadi kalau berdiri itu udah udah faktor U, udah banyak, kudu banyak istighfar, astagfirullahaladzim, banyak dosa ya. Di rumah ada pesantren kecil-kecilan, kata Abah Kiai mah udahlah kita mata haji aja, alif, ba, ta, sa. Itu mah kalau jurumnya mah udah ketinggian katanya. Alfiah udah ketinggian, walaupun kalau bisa mah ya ayo sedikit-sedikit katanya begitu ya Bapak sekalian. Ada yatim juga gratis. Sampai perguruan tinggi kita modalin. Sekolah di situ, madrasah. Kalau sudah aliyah udah ente kuliah kemana-mana kita bayarin. Sampai S1 sampai hafal Quran 30 juz. Mudah-mudahan semuanya hafal Quran, anak-anak kita juga hafal Quran ya semuanya, amin ya robbal alamin, sehingga kita bisa berkumpul bersama orang-orang tua kita, berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga al-firdaus al-a'la, amin ya robbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.